Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Hendrik Putra ingin membahas hasil UAS Hukum Bisnis UMKM dan Bisnis Global. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penguatan UMKM Indonesia di tengah arus globalisasi bisnis. Yang pertama ada abstraksi usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa dibilang UMKM memegang peranan sentral dalam perekonomian Indonesia sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak distribusi pendapatan. Namun, arus globalisasi dan integrasi ekonomi internasional menghadirkan peluang sehingga sekaligus tantangan yang signifikan bagi keberlangsungan UMKM. Mulai dari persaingan produk impor, standar kualitas internasional, hingga distribusi platform digital. Melalui PPT ini, kita akan menganalisis pengaruh bisnis global terhadap UMKM, mengidentifikasi persoalan utama melalui pendekatan studi kasus dari materi perkuliahan satu sampai 5 hukum bisnis dan menawarkan rekomendasi kebijakan serta strategi hukum bisnis untuk pemberdayaan UMKM. Untuk bab yang pertamanya ada pendahuluan. Latar belakang globalisasi ekonomi memperluas arus barang, jasa, modal, dan teknologi lintas negara. Sistem perekonomian yang semakin terbuka menuntut pelaku usaha termasuk UMKM untuk beradaptasi agar tetap kompetitif di sisi lain. UMKM kerap menghadapi keterbatasan modal, akses pembiayaan, literasi hukum, dan perlindungan HKI, serta kemampuan digitalisasi yang menghambat pemanfaatan peluang pasar global. Dalam kajian hukum bisnis, fungsi regulasi adalah memberi kepastian, melindungi pelaku usaha kecil, serta menciptakan mekanisme pasar yang adil. Untuk di fokus permasalahannya sendiri ada bagaimana pengaruh bisnis global terhadap keberlangsungan UMKM. Apa sih permasalahan hukum utama yang hadapi UMKM di era globalisasi? Strategi hukum apa yang efektif untuk memberdayakan dan memperkuat UMKM? Tujuan penulisan adalah satu, menganalisis dampak ekonomi global terhadap UMKM, mengidentifikasi permasalahan UMKM berdasarkan materi sesi perkuliahan sesi 1 sampai 5, menyusun rekomendasi kebijakan hukum dan strategi pemberdayaan UMKM. Untuk bapak yang keduanya ada kajian studi kasus. Dinamika perkembangan UMKM Indonesia berkembang pesat dan tersebar di berbagai sektor perdagangan kuliner, kerajinan, jasa, hingga industri kreatif. Transformasi digital e-commerce, marketplace, media sosial membuka akses pasar lebih luas, namun kesiapan UMKM beragam, sebagian udah memanfaatkan peluang digital, sebagai lain masih bergantung pada saluran. Berdasarkan materi dan observasi umum dari sisi perkuliahan, permasalahan utama UMKM yang pertama adalah akses pembiayaan. Persyaratan perbankan yang ketat dan preferensi kredit kepala perusahaan besar menyebabkan UMKM menghadapi kesulitan modal. Legalitas dan perizinan. Banyak UMKM beroperasi tanpa badan hukum sehingga sulit untuk mengakses insentif, kontak formal, atau perlindungan hukum tertentu. Keterbatasan literasi hukum dan bisnis, rendahnya pemahaman tentang kontak, pajak, perlindungan, konsumen, dan HKI membuat UMKM rentan. Persaingan produk dan impor dan standar internasional. Produk impor murah standar mutu internasional menekan pelaku UMKM yang belum memperbaiki kualitas. Disrupsi teknologi platform global, kadar marketplace global nuntut digital readiness, tanpa itu UMKM kehilangan sarannya. Di sini ada data Empress-nya atau table, nomor jenis permasalahannya. Persaingan produk impor 45%, terutama sektor makanan di kerajinan. Akses permodalan 30%, UMKM mikro kurang agunan atau riwayat kredit. Yang ketiga ada legalitas usaha dan perizinan. 25% belum banyak berbadan hukum formal. Perlindungan HKI 15%, merek atau produk belum didaftarkan. Literasi digital dan pemasaran 40% belum memaksimalkan e-commerce. Bab tiganya ada di pembahasan. Pembahasannya itu dampak ekonomi global internasional terhadap UMKM. Sistem ekonomi terbuka mendorong aliran barang, jalan, jasa lintas batas, meningkatkan kompetensi dan menimbulkan barang konsekuensi bagi UMKM. Yang pertama ada peluang ekspor. UMKM yang mampu memenuhi standar dapat memperluas pasar ke luar negeri. Tekanan kompetitif produk impor berbiaya murah, menurunkan daya saing produk lokal yang belum efisien. Fluktuasi nilai tukar pengaruh kurs terhadap biaya bahan baku impor dan kemampuan ekspor. Krisis global dan rantai pasok. Gangguan pada pemasukan pasok, pandemi dapat menghentikan produk UMKM yang bergantung pada bahan impor. Untuk peran hukum bisnis dan perlindungan dan pemberdayaan UMKM, kepastian hukum dan perlindungan regulasi seperti
Undang-Undang UMKM dan aturan perizinan memberi kepastian hukum bagi usaha kecil. Perlindungan konsumen dan standar mutu. Hukum konsumen mendorong peningkatan kualitas produk, label, keamanan produk. Perlindungan HKI, pendaftaran merek dan hak cipta penting untuk melindungi UMKM dari plagiarisme. Akses pembiayaan melalui instrumen hukum. Instrumen hukum seperti jaminan fidusia, kredit mikro, dan skema pembiayaan khusus dapat atur untuk memudahkan modal UMKM. Penyelesaian sengketa, mekanisme arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sepsi. Mempercepat penyelidikan konflik bisnis tanpa membebani UKM. Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi bisnis global berdasarkan materi perkuliahan dan praktik terbaik. Strategi yang direkomendasikan meliputi penguatan regulasi dan kebijakan inklusif, penyederhanaan proses perizinan one-stop service untuk UMKM, insentif pajak atau transaksi biaya untuk UMKM yang melakukan pendaftaran HKI atau memasuki pasar ekspor. Meningkatkan literasi hukum dan bisnis, program pelatihan terstruktur mengenai kontak pajak, perlindungan konsumen, dan HKI pendamping hukum gratis atau berbayar rendah atau oleh pemerintah pihak ketiga. Strategi pemerintahan UMKM menghadapi bisnis global, akses pembiayaan low inovatif, pengembangan kredit mikro, jaminan pemerintah, dan skema crowdfunding yang ramah UMKM. Penguatan lembaga keuangan mikro lokal dan kemitraan dengan fintech ya untuk membentuk pembiayaan usaha. Digitalisasi dan peningkatan kapasitas teknologi, program akselerasi digital pelatihan pemasaran digital logistik, pembayaran teknologi, dukung infrastruktur internet logistik, lifetime agar UMKM dapat memanfaatkan e-commerce. Perlindungan HKI dan branding lokal, fasilitas perlindungan pada merek kolektif untuk produk khas daerah. Promosi geografi indikasi dan sertifikasi produk, misalnya IKM, pangan halal atau organik. Strategi pemberdayaan UMKM menghadapi bisnis global, kemitraan strategis, inclusive value chains, mendorong kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar off-tech, pembinaan teknis. Memfasilitasi integrasi UMKM dalam rantai pasok regional. Yang ketujuh ada penguatan institusi lokal dan kelembagaan, pemberdayaan koperasi, asosiasi pelaku UMKM, dan inkubator bisnis untuk memberikan layanan kolaboratif. Tinjauan hukum positif dan instrumen yang relevan. Berdasarkan materi sesi 2 dan 4, peraturan yang relevan meliputi UU tentang UMKM perlindungan konsumen, UU tentang perseroan terbatas, UU KKI merek paten hak cipta, peraturan perbankan dan ketentuan e-commerce atau ITE. Instrumen seperti jaminan fidusia dan UU kepahitan juga mempengaruhi akses pembiayaan dan manajemen risiko UMKM. Yang pembahasannya, dampak globalisasi terhadap UMKM menciptakan peluang ekspor dan interaksi rantai pasok, tetapi juga meningkatkan tekanan kompetitif. Peran hukum bisnisnya ada di memberikan landasan kepastian hukum, perlindungan konsumen, perlindungan HKI, serta mekanisme pembiayaan dan penyelesaian sengketa. Strategi penguatan UMKM meliputi penyederhanaan regulasi, peningkatan literasi, pembiayaan inovatif, dan kemitraan strategis. Yang kelimanya ada implementasi dalam manajemen rantai pasok. Di sini ada 3. Tantangan dan mitigasi risiko. Mitigasi risiko dilakukan melalui diversifikasi pemasok, kontrak yang adil, dan perlindungan hukum. Untuk yang keduanya, digitalisasi dan rantai pasok, pemanfaatan teknologi. Digital meningkatkan efisiensi logistik, transportasi dari daya asing, dan UMKM. Integrasi UMKM ke rantai pasok global perlu memenuhi standar kualitas lengkap, legalitas, dan keberlanjutan untuk berintegrasi pada rantai pasok global. Kesimpulan dan sarannya, kesimpulannya sendiri ada globalisasi menurut UMKM untuk beradaptasi melalui penguatan hukum bisnis dan manajemen rantai pasok. Saran pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperkuat regulasi literasi dan kementerian UMKM. Analisis hukum dan positif kebijakan terkait UMKM. Oke, untuk kerangka UMKM Indonesia, kerangka UMKM Indonesia bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melindungi pelaku usaha kecil serta mendorong peningkatan daya saing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjadi dasar utama yang mengatur definisi kriteria hak, kewajiban serta bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM. Regulasi ini menegaskan peran negara dalam memberikan perlindungan kepastian usaha dan fasilitas pembiayaan. Untuk perlindungan konsumen dan bagi UMKM, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan kerangka hukum bagi pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi barang dan jasa. Bagi UMKM, regulasi ini mendorong peningkatan kualitas produk, transparansi, informasi, dan tanggung jawab pelaku usaha. Kepatuhan terhadap perlindungan konsumen tidak hanya mengurangi risiko sengketa, tapi juga meningkatkan pada UMKM.
Hak kekayaan intelektual bagi suatu UMKM. HKI mencakup merek, paten, desain, industri, dan hak cipta bagi UMKM. HKI merupakan aset strategis yang dapat meningkatkan nilai tambah daya saing produk. UMKM dalam konteks bisnis global dan perdagangan internasional. UMKM dan perdagangan internasional. UMKM membuka peluang bagi untuk mengekspor produk pasar global, namun keterlibatan UMKM dalam perdagangan internasional masih batas akibat dalam standar mutu seperti sertifikasi dan logistik dan pembiayaan. Untuk standar internasionalnya sendiri, standar internasional ISO HACCP sertifikasi halal menjadi persyaratan penting dalam perlindungan global. Kepatuhan terhadap standar ini menuntut investasi dan peningkatan kapasitas produksi. Dan pemerintah lembaga pendukung setelah memberi fasilitas agar UMKM mampu memenuhi syarat standar tanpa terbebani biaya tinggi. Di sini juga ada dampak perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas FTA memberi akses pasar yang lebih luas, tetapi juga meningkatkan persaingan. UMKM perlu didorong untuk memahami implikasi FTA dan memanfaatkan preferensi tarif secara optimal. Peran pemerintahan dan pemangku kepentingan. Di sini ada peran pemerintah pusat daerah. Pemerintah pusat dan daerah memiliki strategis pembinaan UMKM melalui kebijakan, program dan pelatihan, fasilitas dan pelayanan. Untuk peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, perguruan tinggi berperan dalam meningkatkan kapasitas UMKM melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inkubasi bisnis. Peran sektor swasta dan lembaga keuangan dalam penyediaan akses pasar yang dapat teknologi, skema pemerintahan yang adil dapat memperkuat integrasi. Untuk yang bab 10-nya, analisis implikasi manajemen rantai pasok bagi UMKM. Rantai pasok sebagai sumber keunggulan bersaing, manajemen rantai pasok yang efektif memungkinkan UMKM meningkatkan efisiensi. Kesimpulan dan sarannya, kesimpulan di sini ada globalisasi membuka peluang pasar sekaligus menimbulkan tekanan kompetitif bagi UMKM. Hukum bisnis merupakan instrumen penting untuk menciptakan kepastian, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Yang ketiga, ada tantangan utama meliputi akses pembiayaan, legalitas, literasi hukum dan teknologi, dan perlindungan HKI. Yang sarannya pemerintah perlu menyederhanakan regulasi yang memenuhi UMKM dan menyediakan program pembiayaan yang inklusif. Yang keduanya itu ada program literasi hukum dan digital harus diprioritaskan secara serta dilakukan untuk berkelanjutan. Fasilitas pendaftaran HKI kolektif untuk produk khas daerah dan dorong branding nasional. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.